Ya, setiap melangkah pasti ada rezeki. Cuman ada yang rezekinya langsung dikasih cash sama Allah, ya kan? Ada juga diakumulasi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nanti hari kelima dikasih. Akumulasi dari hari pertama sampai keempat dan kelima. Hai semuanya, selamat datang di acara podcast kita pada hari ini yang bertema strategi dalam pencegahan pernikahan dini. Baik, sebelum dilanjut, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih? Ya, baiklah. Perkenalkan, nama saya Widya dan saya ditemani oleh teman saya yang bernama Dera. Yang kami dari Departemen Advokasi HMPS Hukum Keluarga Islam IAIN. Yang pastinya akan nemenin teman-teman semua buat menimba ilmu dari pembicara keren kita pada hari ini. Pastinya di podcast ini kita mengundang pembicara terkenal dan memang ahli dalam bidangnya. Perkenalkan, beliau bernama Bapak Halun Mulawarman. Beliau merupakan Kepala Lembaga Bantuan Hukum dan juga beliau merupakan dosen dari kampus Sajen Bone. Ingat keren ya. Baik, karena podcast kita akan berlanjut kurang lebih 1 jam, jadi teman-teman, ibu-ibu, atau semua yang sedang menonton podcast kita pada hari ini, saya berharap teman-teman bisa menyimak sampai habis, dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Ya, karena nanti bakalan dijawab langsung oleh ahlinya. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Kak Dera, kira-kira bisa dijelaskan sedikit apa sih pernikahan dini itu, Kak? Baiklah, pastinya teman-teman sekalian tidak asing lagi dengan pernikahan dini. Nah, jadi pernikahan dini itu adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan atau kedua mempelai sebelum berusia 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki, dan yang pada dasarnya tidak diperbolehkan ya. Dan mengapa kami menyinggung terkait hal ini, karena kenyataannya sudah banyak di luar sana yang menganggap ini sebagai hal biasa. Terima kasih atas sedikit penjelasan tentang pernikahan dini ya, Kak. Baik, tanpa berlama-lama, pastinya penonton juga sudah tidak sabar mendengarkan pemaparan materi yang sangat mahal ilmunya dari pembicara kita pada hari ini. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Ya. Silakan, Pak. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terkait dengan pernikahan dini ya. Tadi saya dengar jika ingin melangsungkan pernikahan harus berumur 19 tahun bagi perempuan, bagi laki-laki 21 tahun ya. Jadi sebenarnya yang 21 tahun itu bukan untuk batas usia laki-laki ya. Jadi untuk batas usianya terkait dengan batas umur baik laki-laki maupun perempuan itu dibatasi 19 tahun ya. Yang pada awalnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu usia pernikahan bagi perempuan itu 16 tahun dan bagi laki-laki itu 19 tahun. Tetapi dengan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, usia untuk perempuan, calon pengantin perempuan itu dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Nah, kenapa ada muncul 21 tahun itu? Jadi 21 tahun itu kalau seorang pria dan seorang wanita ya yang belum bercukup umur 21 tahun harus mendapat izin dulu dari orang tuanya. Ya. Nah, jadi ketentuannya ya, izin dari orang tua ya bagi yang belum cukup 21 tahun, baik yang perempuan maupun yang laki-laki ya. Nah, kalau kita bahas tadi materinya ya,
terkait dengan pencegahan. Nah, anak yang di bawah umur 19 tahun ya itu eh, belum bisa melangsungkan perkawinan, ya, perkawinan dini, ya, karena masih dalam kategori anak. Ya, meskipun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ya di situ ada perbedaan antara usia apa yang dimaksud dengan anak dengan usia anak dalam perspektif hukum perkawinan. Jadi kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak, anak itu ya, belum cukup 18 tahun, di bawah 18 tahun. Ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan pencegahan pernikahan dini, ya yang dipakai batas usianya adalah Undang-Undang Perkawinan. Jadi di bawah 19 tahun, ya. Meskipun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau sudah 18 tahun itu sudah bukan lagi anak, toh. Jadi harus disatukan persepsinya bahwa yang dipakai batas usia adalah Undang-Undang Perkawinan. Jadi di bawah 19 tahun. Nah, kalau ada orang yang orang tua ya ingin mau lihat anaknya menikah, ya, belum bercukup umur 19 tahun, ya sebaiknya ditunda dulu pernikahannya, ya. Kalau sudah ada orang tua sudah tidak sabaran lagi mau apa namanya, mau pengen punya cucu tak? Nah, pengen punya cucu, ya di ditunggu saja, ditunda dulu pernikahannya, ya. Karena usia tersebut masih dalam kategori masih mau belajar, ya. Baru tamat SMA, ya kan? 18 tahun atau 19 tahun. Ya, diberikan dulu pendidikan sebelum melangsungkan perkawinan. Karena kenapa? Ya, perceraian banyak terjadi karena faktor ya tidak memahami substansi dari apa itu pernikahan. Jadi sarannya supaya untuk tidak terjadi pernikahan dini, nah masyarakat harus diberikan edukasi, pemahaman, ya, berupa advis hukum terkait dengan bahaya pernikahan dini, ya. Baik dari segi kesehatan maupun dari segi psikologi, ya. Karena kenapa? Ya itu tadi, banyak perceraian karena mental untuk menikahnya belum siap. Nah, sekarang kan sudah ada di dalam program Kementerian Agama, bimbingan catin, calon pengantin, ya kan? Ya, calon pengantin. Ini padahal sudah dewasa masih dibimbing, ya kan? Ya, apalagi kalau misalnya di bawah umur, ya kan? Perlu bimbingan lagi. Ya, harus lebih ekstra pembimbingannya karena pemahaman kedewasaan itu setiap orang itu beda-beda. Ya memang dulu orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek kita dulu toh, nah menikah umur 14 tahun, 15 tahun, ya kan? Karena orang tuanya mentalnya bagus, ya kan? Mentalnya istilahnya bisa dikontrol. Ya, tetapi kondisi sekarang anak-anak di bawah 19 tahun atau bahkan di atas 19 tahun masih belum bisa mengontrol emosinya. Ya, nah, pernikahan ini bukan ajang perlombaan atau ajang coba-coba. Nah, tapi harus ya dibarengi dengan niat yang baik, niat yang tulus, kemudian dibarengi dengan pemahaman yang baik bahwa menjalin rumah tangga itu ya memang harus dipersiapkan semua. Ya. Jadi mentalnya juga harus bagus, kesehatannya juga bagus. Ya. Si anak-anak sudah hamil kan belum apa ya dari segi kesehatan ya. Apalagi sekarang setelah dalam keadaan hamil, kondisi ibunya, kesehatan pasca melahirkan, ya lagi sekarang banyak istilah ya, tantrum kan apa ini ya ini istilahnya itu kalau ibu-ibu yang sudah melahirkan ya kondisi psikologinya ya terganggu ya. Sehingga inilah yang menjadi program dari pemerintah ya. Ya saya sebagai tenaga pendidik juga praktisi hukum selalu menyarankan untuk bagaimana caranya supaya tidak terjadi yang namanya pernikahan dini ya. Ini penting. Iya, bagaimana Pak kalau misalnya
ada orang tua yang ingin menikahkan anaknya, cuman belum cukup umurnya 19 tahun, karena anak itu kayak melakukan perbuatan yang tidak baik, Pak. Ya, jadi begini, ada celah hukum, ya, hukum di dalam undang-undang tersebut memperbolehkan, ya, memperbolehkan menikah di bawah 19 tahun, ya, tetapi dengan istilahnya di situ dijelaskan dalam keadaan mendesak, ya, dalam keadaan tertentu, ya, urgen, nanti urgen, baru bisa di ini, ya, baru bisa dilangsungkan. Prosedurnya silakan kalau ada yang seperti itu, urgen, sudah apa namanya, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan mendesak, para calon beserta dengan orang tuanya silakan datang ke pengadilan agama mengajukan namanya dispensasi kawin, ya. Jadi yang belum cukup umur kemudian tetap ingin melangsungkan, ya silakan, ada prosedur hukum yang bisa ditempuh. Silakan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Nanti pengadilan agama, ya, akan memutus, nah, apakah ini layak memang untuk diizinkan untuk menikah di bawah umur ataukah tidak. Jadi begitu. Jadi, bagaimana kira-kira tanggapan Bapak Ya. terhadap praktek dispensasi kawin justru sering dikabulkan? Nah, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kalau dalam kondisi terdesak, dalam kondisi urgen, itu diperbolehkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Nanti hakim akan melihat seurgen manakah, sepenting apakah, sedesak apakah, sehingga para pihak, baik itu calon pengantin maupun orang tuanya akan dipanggil ke pengadilan, datang di persidangan, akan ditanya apakah betul, ya, pernikahan pemohon ini, dalam arti anak ini, atas dasar kepentingan anak ataukah kepentingan orang tua. Ya kan? Jangan sampai menikahnya karena orang tuanya yang mau, karena pernah dulu bilangnya nanti kalau sebesar nata kasih jodoh. Nah, ya kan seperti begitu kan. Nah, artinya bukan dasar kepentingan anak, tetapi kepentingan orang tua, atau ada relasi bisnis, ya kan, relasi hubungan keluarga, ya, sepupu atau dan lain sebagainya, atau teman, ya kan. Harus dilihat dulu, Pak, ini kepentingan untuk Ya, dilihat anak dulu. atau kepentingan Apakah pernikahan ini, hakim akan menggali fakta-fakta melalui keterangan saksi terkait dengan pemohon, apa tujuannya ingin melangsungkan pernikahan. Apakah karena kepentingan orang tua ataukah kepentingan anak. Nah, itu. Dan juga kira-kira Bapak pernah tidak mendampingi korban dari perkawinan ini, dan juga apa tanggapan Bapak tentang yang dihadapi? Iya. Saya pernah mendampingi, ya, terkait dengan ini permohonan dispensasi kawin, ya, permohonan dispensasi kawin. Ada yang pernah saya dampingi, ada yang pernah konsultasi dengan saya, ya. Jadi kalau untuk itu tadi saya sampaikan kepentingan. Saya kadang tanya, dasar pernikahan ini, pernikahan yang dilangsungkan ini, apakah dasar karena keinginan orang tua atau keinginan si anak, ya. Tuh. Jadi kadang ada juga yang datang yang ini sampaikan dianggap dalam keadaan mendesak itu, ya. Nah, kalau kita tradisi di Bugis Makassar, ya, ada namanya uang panai, ya, uang panai, uang belanja, ya. Nah, pernah ada saya konsultasi sama saya, Pak, saya sudah kasih naik uang belanja. Nah, saya tidak tahu aturannya. Saya sudah kasih naik.
Bagaimana? Apakah itu bisa dianggap sebagai keadaan mendesak? Ya kan? Jadi saya jawab, ya, untuk seperti itu biarlah hakim yang menilai. Ya. Karena dalam keadaan mendesak itu di dalam regulasinya harus dibuktikan dengan surat keterangan dari ahli, baik dari kedokteran ataukah ahli-ahli misalnya psikologi, psikiater, ya, dan lain sebagainya. Sehingga mendukung bukti secara tertulis bahwa anak ini memang harus dinikahkan, ya, dalam keadaan mendesak itu. Nanti hakim akan pertimbangkan. Jadi tidak serta-merta. Kalau tadi yang seperti sudah naik uang belanjanya, tapi ada juga yang mengatakan masyarakat pernah juga ada yang sedapat. Oh, supaya kita mencegah, ya, karena dia selalu berboncengan, ya kan? Iya, Pak. Selalu pulang sekolah dibonceng sama ini, pergi juga dibonceng. Untuk menghindari kemudaratan, ya lebih baik dikasih menikah saja. Apakah itu termasuk dalam keadaan mendesak, terpaksa dan lain sebagainya? Nanti hakim akan menilai, ya, terkait dengan penilaian yang didalilkan, ya, oleh pemohon. Kalau hakim menganggap bahwa itu memang dalam keadaan mendesak, ya, maka akan dikabulkan. Tapi biasanya, ya, tadi yang seperti yang saya sampaikan, kalau terkait dengan alasan mendesak, ya, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, ya, atau dari ahli, ya biasanya akan dikabulkan, ya. Jadi tingkat alasan dalam keadaan mendesak itu, dalam keadaan terpaksa, itu kembali lagi dari pandangan majelis hakim. Ya. Tapi biasanya, ya, kalau sekarang memang pencegahan pernikahan dini itu sudah disampaikan kepada seluruh KUA, seluruh aparat desa, bahwa larangan menikah di bawah 19 tahun itu memang harus mutlak dilarang, ya. Karena angka ibu yang meninggal itu banyak yang masih muda dari segi kesehatan, ibu yang melahirkan di usia muda rentan ya menjadi korban karena ketidakmampuan kesehatan sehingga yang meninggal pasca melahirkan dan berbagai aspek lain. Sedikit saya Pak, sedikit bertanya terkait dengan kan Bapak sudah mendampingi ya kayak pernikahan dini. Jadi kayak semacam apa tantangan yang Bapak hadapi dalam kasus yang Bapak hadapi? Ya, tantangannya paling terkait dengan kalau bagi saya dari segi hukumnya kan saya sudah istilahnya paham, ya. Sebenarnya tantangan yang paling ininya kan ada pada pasangan yang pengen menikah, ya, karena dia menjalani. Kalau kami kan sebagai lawyer, ya, hanya mendampingi kepentingan hukumnya saja. Paling kita kaji apa alasannya dia menikah, kenapa dia menikah, sampai menikah, ya. Tapi yang menjalani memang tantangan terbesarnya adalah si pasangan itu, ya. Karena jangan sampai, ya, setelah menikah, ya, timbullah berbagai masalah. Karena kan dalam sebuah pernikahan itu kan, ya, ada konflik. Semua pernikahan itu punya konflik, ada masalah. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam kategori anak ini, ya kan? Masih dalam kategori anak. Ada perselisihan sedikit, ya. Sehingga salah satu tidak menerima, ya. Jadi tantangan kalau bagi kami paling, ya, mengenai alat buktinya saja. Apa bukti surat yang mendukung bahwa pengen melangsungkan pernikahan, ya. Bukan hanya dibarengi dengan keterangan 2 orang saksi, tetapi harus ada bukti pendukung lainnya, yaitu bukti surat. Seperti tadi saya sampaikan, ada ini keterangan ahli, ya kan, nah, ataukah dari lembaga yang berkepentingan, ya, sehingga memang ini anak harus dinikahkan. Nah, jadi seperti itu, ya. Maaf Pak, di sini ada beberapa pertanyaan dari penonton, Ya. yaitu bagaimana solusi jika orang tua tidak setuju permintaan rujuk suaminya? Kenapa? Bagaimana solusi jika orang tua tidak setuju permintaan rujuk suaminya? Oh, rujuk. Udah, ini apa? Dalam kasus perceraian, ya. Ya Pak.
orang tua tidak setuju tidak setuju permintaan rujuk dari suami. suaminya. Jadi begini, tadi saya sudah sampaikan, kalau terkait dengan permasalahan dalam rumah tangga, pasti ada permasalahan. Iya, Pak. Ya, tidak ada rumah tangga ini harmonis terus, tidak ada. Iya, Pak. Ada pasang surutnya. Ada ya layaknya kita pergi berlayar kan. Ya, kadang ada ombak yang besar, ada ombak yang kecil. Nah, ini pihak orang tua yang mengintervensi, melarang rujuk, ya kan? Kan ada yang seperti itu. Ya. Nah, kalau seperti itu, saran saya, ya kembali lagi ke pasangan masing-masing, suami istri. Ya, sepanjang bahwa Anda ingin mempertahankan rumah tangganya, mempertahankan rumah tangga karena anak, karena masih muda, silakan dipertahankan. Orang tua yang menolak, ya cukup untuk diberikan pemahaman. Kalau dalam hal ini orang tua belum menerima, ya langkahnya itu sabar dulu. Diulang-ulang terus, pasti akan diberikan pemahaman. Karena kenapa? Yang tahu pasangan kita kan kita, yang menjalani kan kita, ya kan? Yang hidup sama-sama kan kita dengan suami, dengan istri. Ya, orang tua hanya menilai dari satu sisi, tidak menilai dari sisi yang lain. Ya, nah kalau seperti itu, mengenai ada intervensi dari mertua, dari orang tua, ya cukup diberikan saja pemahaman. Ya, panggil tokoh agama atau ke keluarga yang bisa membantu supaya rumah tangganya rukun kembali. Karena itu tadi pada dasarnya tidak ada rumah tangga yang aman-aman saja. Kalau mau aman-aman ya tidak usah menikah saja. Jadi kalau misalnya begitu Pak, kan tidak ini permintaan rujuk suaminya tidak dikabulkan oleh orang tua. Iya. Tapi kan banyak juga ini orang tua yang pernikahan anaknya dia yang ngatur Pak. Ya, memang karena apalagi kayak pernikahan dini Pak. Pasti kayak kebanyakan orang tua yang ngatur kehidupan dalam Ya. keluarga anaknya. karena memang kita dalam artian ini ya, kita memang tidak bisa putus dengan hubungan orang tua. Iya, Pak. Itu sudah lumrah terjadi, ya. Makanya orang tua juga ya harus juga diberikan pemahaman bahwa ya anak saya ini sudah menikah, ya kan? Ya, cobalah dikasih tanggung jawab, ya. Sedikit-sedikit melepas tanggung jawab orang tua kepada anak, ya kan? Nah, kemudian ya kalau seperti adanya terus hubungan emosional antara orang tua dan anak, maka perlu anak juga memberikan ya saran kepada orang tua. Coba berikan saya sekali-kali kesempatan untuk mandiri, ya. Jangan saya ini terus dibantu terus, ya kan? Ya. Jadi kalau setelah menikah mau langsung mandiri ya tidak masalah juga, lebih bagus lagi. Tetapi kalau butuh orang tua, butuh perpanjangan orang tua bantuan, ya tidak masalah juga. Sebenarnya tidak ada yang masalah. Akan tetapi ya kita sebagai orang tua ya harus memahami bahwa ya seperti kita lihat anak-anak berjalan. Ya awalnya kan ya kita bantu untuk berdiri, ya kan? Kita bantu untuk melangkah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Lama-lama kan kita lepas, Iya Pak. ya kan? Iya. Nggak mungkin kalau kita mau pegang-pegang terus. Nah, jadi seperti itulah yang analoginya berupa dengan tanggung jawab kita. Kita kadang beri uang, bantu-bantu perekonomiannya, ya kan? Pekerjaan saya belum maksimal atau belum dapat pekerjaan. Ini ada sedikit rezeki. Tapi jangan selalu ini diberikan, karena kenapa? Nanti akan terbiasa. Itu akan menjadi ya beban tersendiri, ya. Jadi kapan ininya mau mandirinya, ya? Karena ya itulah permasalahan. Jadi secara perlahan orang tua harus kayak memberikan kemandirian kepada Ya, anaknya. supaya dia mampu bertahan, ya, mampu survive dalam ruang lingkup keluarga, ya. Karena itu tadi saya katakan, ya pernikahan itu kalau Anda tidak diuji ekonomi, Anda diuji anak. Ada orang ekonominya bagus, tidak ada anaknya, ya kan? Baik. Ada diuji dengan orang tua, ya.
ada diuji oleh mertua, diuji dengan saudara, diuji dengan ipar, diuji dengan tetangga, diuji dengan teman, dan lain sebagainya. Ya itulah ya, kehidupan di dunia itu begitu. Tidak ada yang terlepas Ya, dari tidak ada kesalahan yang dari Pak. terlepas. Jadi jangan kira bahwa oh sudah ada mobilnya, sudah ada rumahnya, anaknya ini. Ya bisa jadi dia diuji dengan kesehatan, anaknya yang sakit, ya kan? Begitu. Ya, bagaimana tanggapan Bapak jika hakim minta bukti tertulis soal perceraian, apakah pihak tergugat harus membuatnya? Kalau ini ya, jadi gini, perceraian itu ya di dalam hukum di Indonesia ya, dalam hukum di Indonesia itu perceraian ataukah biasanya orang anggap bilang talak ya, talak. Talak yang diucapkan di luar persidangan itu sebenarnya ya itu tidak mempunyai kekuatan hukum, meskipun salah satu pihak baik suami atau istri membuat surat keterangan talak, surat pernyataan talak ya, tetapi itu bukan bukti otentik, Yang bukti otentik itu adalah ya mengajukan permohonan cerai. Kalau suami yang mengajukan cerai namanya cerai talak, kalau istri yang mengajukan cerai namanya cerai gugat ke pengadilan agama ya. Kalau dia muslim, kalau dia non muslim ya ke pengadilan negeri ya. Nah, dari permohonan tersebut atau gugatan yang diajukan ke pengadilan, maka ya terbitlah yang namanya akte cerai. Itulah bukti otentik ya, bukti otentik. Jadi bukti otentik itu bukti yang ditulis atau dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Siapa pejabat yang berwenang yang menceraikan? Ya bukan Pak Imam, ya kan? Bukan Pak Desa yang membuat, ya kan? Kan ditandatangan kan ada juga yang saya lihat buat surat pernyataan di hadapan desa, pernyataan talak, menjatuhkan talak kepada istrinya, seperti itu. Sebenarnya itu hanya bukti awal saja, ya. Karena itu bukti di bawah tangan yang menurut hukum kuat itu adalah di pengadilan ya. Jadi yang diterbitkan oleh pengadilan ya. Jadi kalau ditanya apakah talaknya itu sah? Talaknya kalau saya membahasakan talaknya itu hanya tidak mempunyai kekuatan hukum ya. Sama seperti dalam hal pernikahan siri ya, pernikahannya sah ya, tetapi dia tidak mempunyai kekuatan hukum ya, dia tidak mempunyai kekuatan hukum ya. Sini juga yang mana Pak? Ya. Apa dampak negatif dari menikah terlalu muda bagi anak perempuan? Ya, dampak negatif sebenarnya ada berbagai aspek tadi. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, dampak dari segi kesehatan, ya kan? Ya, hamil di usia muda, ya rentan untuk angka kematian ibu melahirkan, ya. Nah, tapi yang ini kan dari segi yang bahas itu kalau bisa ya dari segi ahlinya ya, dari segi kesehatan ya, kedokteran kandungan ya, ahli kandungan atau bidan. Kalau saya dari perspektif hukum ya, dari perspektif hukum memang dampak negatifnya itu ya, itu pertama akses untuk mendapatkan fasilitas terkait dengan pencatatan, ya kan? Itu tidak akan diperoleh, ya. Tidak ada kepastian hukumnya, Nah, kemudian dari pendekatan psikologi, ya, ya itu tadi. Kalau pendekatan psikologi, ya mental anak belum bisa, ya, menampung masalah, ya. Bapak ada yang bertanya, Ya. solusi jika sudah berhubungan intim tapi masih di bawah umur, masih mau menikah tapi finansialnya tidak memadai. Tidak memadai, ya. Nah, itulah tadi yang saya sampaikan. Peran orang tua juga di sini berperan, ya. Tidak langsung melepaskan, ya. Sebagaimana tadi yang saya analogikan, seorang bayi, ya, bayi kan tidak mampu dia makan sendiri. Kita ajari dulu
makan, disuap, berdiri kita pegang, ya kan? Ya, kalau memang finansialnya belum terlalu bagus, ya diberikan orang tua berperan, ya memberikan sedikit rezeki, ya karena kita sudah yakin bahwa ya perkataan-perkataan yang di dalam Al-Quran, ya jangan kamu takut ya membunuh anak-anakmu, wala taqtulu auladakum khasyati imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anak karena takut miskin. Allah bilang nahnu narzukum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki. Ya kan? Nahnu maksud Allah ya bukan kata hanya Allah saja, tetapi Anda juga sebagai pasangan harus berperan dalam artian bekerja. Saya kasih rezeki, kamu juga harus berperan. Meskipun saya kasih rezeki, kamu kemudian tidak berusaha. Nah, yang salah itu kalau sering ya minta-minta terus tanpa ada usaha. Nah, itu. Jadi tetap harus ada usaha. Karena setiap melangkah pasti ada rezeki. Ya, setiap melangkah pasti ada rezeki. Cuman ada yang rezekinya langsung dikasih cash sama Allah, ya kan? Ada juga diakumulasi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nanti hari kelima dikasih. Akumulasi dari hari pertama sampai keempat dan kelima. Jadi peran orang tua memang ya kalau anak-anak muda yang sudah mau menikah ya tapi belum cukup umur ya ditahan-tahan dulu. Ya. Nanti kalau sudah selesai sekolahnya ya atau kuliahnya boleh. Ya. Dan sini juga bertanya, Ya. kira-kira boleh tidak perceraian dilakukan lewat perceraian bawah tangan? Perceraian di bawah tangan ya hanya boleh dilaksanakan kalau pernikahannya di bawah tangan juga. Ya. Dalam artian pernikahan siri. Ya. Nah, tetapi ada kalau menurut saya, tetapi kalau dalam artian dalam pernikahan sirinya itu tidak memiliki anak. Ya. Tidak memiliki anak. Nah, kalau bagaimana kalau ada anaknya? Nah, maka anaknya ya, kalau ada anak, maka cara untuk melindungi anak ya, ini kan kita mau melindungi anak. Kepentingan hukumnya, ya kan? Supaya diakui sebagai anak yang sah. Maka harusnya dilakukan namanya, kalau dia mau cerai, melakukan permohonan isbat nikah plus cerai gugat. Nah, jadi disahkan dulu pernikahannya, kemudian ya diceraikan. Supaya anak itu termasuk anak dalam perkawinan. Begitu. Gitu Pak, ada yang bertanya bagaimana jika dipaksa sama orang tuanya dan diancam? Diancam. Oke. Dalam undang-undang ya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, apabila ada orang tua yang mengancam untuk menikahkan anaknya, itu bisa dijerat pidana. Ya. Jadi pemaksaan terhadap perkawinan di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu diatur. Jadi orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah. Ya. Kapan-kapan ada orang tua yang memaksa, itu bisa dijerat pidana. Ya. Boleh yang melaporkan pihak keluarganya, boleh juga sebagai anak. Karena pernikahan itu tadi yang saya sudah sampaikan, pernikahan itu kerelaan antara ya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita atas dasar sukarela, ya, supaya apa? Melahirkan namanya ikatan batin. Ya, kalau dalam pengertian kompilasi hukum Islam itu disebutkan misalkan golizan, ikatan yang kuat. Ya, makanya harus erat ikatnya, jangan sampai putus. Ya. Nah, makanya kalau ada yang seperti itu dipaksakan, ya tidak suka. Saya tidak mau menikah dengan karena mungkin ada pilihannya sendiri, ya kan? Ada juga pilihannya, ya, pilihannya. Ya, tapi tidak masalah kalau sudah ada pilihannya, yang penting sudah lewat cukup umur ya, 15 tahun lebih. Ya, kira-kira Pak, apa sih pertimbangan pihak yang berwenang sehingga mengiyakan pernikahan dini? Apa ia tidak tahu dasarnya atau sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan dini biasanya didasari ketidaktahuan.
ketidaktahuan bahwa larangan menikah di usia dini. Sebagian juga karena ada adat istiadat. Istiadat yang mengatur. Masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dulu. Bahwa ya kalau kita di Bugis Makassar disampaikan ya dulu tadi saya sampaikan orang tua kita, nenek kita menikah juga. Baik-baik saja. Banyak juga anaknya. Sekarang itu baru begini-begini. Ini dulu kita menikah 13 tahun, ya. 12 tahun. Nah, itu penyampaiannya, ya. Ada istiadat, ya. Ada juga faktor karena apa namanya? Terdesak sehingga melaksanakan perkawinan dini, ya. Terus Jadi bagaimana begitu. Pak kira-kira dampak perceraian, apakah besar dampak perceraian yang dihasilkan oleh pernikahan di usia dini ini? Ya, memang pengaruh pernikahan dini terhadap angka perceraian itu ya memang sangat berpengaruh, ya. Makanya di usia perceraian itu ya yang didominasi ya angkanya di umur 20-an dan 30 tahun. Itu yang paling banyak, ya. Hampir semua pengadilan itu rata-rata yang bercerai itu di umur 20-30 tahun yang dominan, ya. Karena kenapa? Ya, biasanya didasar dengan pernikahan dini, ya. Nikahnya 16 tahun, menjalani rumah tangga sekitar 5 tahun, cerai di umur 20 tahun. Ya, itu. Karena sekarang yang perceraian, alasan-alasan perceraian itu banyak. Ada pihak ketiga, ada karena perselingkuhan, ya. Ini HP ya, yang seperti yang kita miliki ini kan, ya bisa juga pihak ketiga. Kita live TikTok atau apa, telepon-teleponan, video call, nah, ya. Itu bisa pemicu semua. Ada ekonomi dan lain sebagainya, ya. Ketidakmampuan, ya, finansial, belum ada kerjaannya, masih muda, belum ada pekerjaannya, kemudian istrinya minta lebih, mau ini, mau itu. Nah, sehingga terjadi perselisihan, ya, mentalnya belum terlalu bagus, ya, sehingga ya itu tadi yang mengakibatkan terjadi perselisihan secara terus-menerus. Ya, sulit untuk didamaikan. Nah, karena emosinya tidak bisa terkontrol, ya kan? Maka salah satu pihak kadang melakukan KDRT, kadang meninggalkan tempat kediaman bersama. Itu salah satu pemicunya. Dan itu kadang memang ya diawali dengan pernikahan di usia muda, ya, atau bahkan di bawah umur, ya. Jadi pengaruhnya sangat besar, ya. Itu dampak pernikahan dini terkait dengan perceraian, ya. Kayak sebisa mungkin ya untuk tidak menikah di usia dini, ya. Nah, kalau ataupun ya di umur 19 atau nanti setelah kuliah baru mau bisa menikah, ya. Meskipun secara regulasinya undang-undangnya kalau sudah 19 tahun boleh, ya. Tapi harus ada izin dulu. Karena tadi umur 21 tahun, ya kan? Nah, 21 tahunnya kan harus di bawah 21 tahun harus ada izin dari orang tua, harus ada izin. Ya, itu menurut undang-undang perkawinan. Pak, kami ingin bertanya, Ya. bagaimana keharmonisan rumah tangga yang ada isi nikah dini, yang katanya miskin, gangguan hamil, dirasakan itu atau tidak? Bagaimana keharmonisan rumah tangga yang ada isi nikah dini, yang katanya miskin, gangguan hamil, dirasakan itu atau tidak? Ya memang problem itu ada, ya. Karena sebagaimana tadi saya sampaikan, ya dalam pernikahan dini itu, ya, ataukah dalam sebuah pernikahan yang sudah cukup umur, ya, apalagi pernikahan siri, pernikahan dini, atau pernikahan yang tercatat oleh negara, permasalahan-permasalahan itu akan ada semua. Nah, bagaimana caranya kita mencegah? Sebenarnya, ya, kalau menurut saya, ya, secara hukumnya, ya, perbanyaklah hasanah keilmuan, ya. Sekarang kan ada parenting, ya kan? Parenting, ya, ilmu-ilmu parenting, ya, diajarkan bagi seorang
ini apa namanya, tenaga pendidik, bagaimana mendidik anak, kemudian terkait dengan bagaimana mencegah, menemukan solusi manajemen konfliknya seperti apa, ya kan? Kalau misalnya sakit atau tidak punya anak, ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya si pasangan ini harus sabar, ya, menunggu, karena anak itu pemberian dari Allah, maka kita harus bersabar, ya kan? Meskipun finansialnya bagus, atau dan lain sebagainya. Karena tak jarang itu tadi, karena tidak adanya ilmu parenting, tidak adanya ilmu agama, opsi untuk bercerai ya menjadi opsi yang paling pertama. Padahal sebenarnya jangan jadikan opsi perceraian itu di posisi yang paling pertama, tempatkan yang paling terakhir. Tempuh dulu opsi-opsi yang pertama, mediasi, musyawarah, sabar, berdoa, ya kan? Kalau sudah opsi-opsi ini sudah ini dilaksanakan, ya kemudian tidak berhasil, silahkan mengajukan. Ya. Lebih banyak Pak ya, secara langsung saja bercerai karena meluap-luap emosinya. Iya, sekarang banyak sekali. Sering ada yang bertanya di apa namanya, baik secara tatap muka ataupun lewat WA atau lewat TikTok, ya, permasalahan-permasalahan. Sekarang, istri saya ini atau suami saya silent treatment, ya, silent treatment, atau dia ada kayak penyakit mental, NPD-nya, narsisisnya kan, ya, terlalu percaya diri, suka mengatur, ya, banyak persoalan ini ya. Jadi kalau untuk menyelesaikan manajemen konfliknya seperti tadi, ya, menambah khazanah keilmuan, keagamaan, saya pikir ya kalau dengan cara seperti itu ya akan sangat berpengaruh, ya. Kalau memang terjadi konflik, ya, konflik yang berkepanjangan terus, kemudian telah dimediasi, usahakan buat kesepakatan atau perjanjian. Ya, buatkan suami, buatkan istri, ya, siapa yang melanggar, ya siap menanggung, ya, tanggung jawab. Ya, siap untuk pisah atau dan lain sebagainya. Nah, itu membuat si pasangan ya biasanya tunduk, ya. Ya tunduk, tidak mau lagi melakukan ini, apa namanya, kesalahan, karena saya sudah buat berjanji, siap untuk dipidana kalau dia memukul lagi, ya kan? Misalkan kalau terjadi KDRT, ya. Ini yang terakhir kalinya saya berjanji tidak akan memukul istri saya. Kalau ataupun saya memukul, memukul, saya siap untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, buatkan seperti itu supaya tidak berulang. Ya, jangan hanya sekedar lisan saja. Ya, jangan percaya semua omongannya, ya, semua omongan laki-laki. harus dipegang. Nah, cara mengikatnya dengan buatkan surat pernyataan, buatkan surat perjanjian. Nah, besok-besok melanggar, ini ada perjanjian kamu. Ada perjanjian. Jadi sudah ada pegangannya ya Pak? Ya, sudah ada pegangannya. Ya, sudah ada pegangannya. Juga Pak, bagaimana pencatatan tanggal pernikahan di bawah umur menurut hukum positif? Apakah mengikuti tanggal pernikahannya? Ya, terkait dengan pencatatan pernikahan ya, biasanya kan melakukan namanya isbat nikah, ya, pengesahan nikah, ya, pengesahan nikah. Kadang ada orang ya menikah di umur 17 tahun, menikah di umur 17 tahun ya. Nah, kemudian nanti di umur 20 tahun dia mau catatkan pernikahannya, ya, mau dia catatkan pernikahannya. Istilahnya dia mau isbatkan pernikahannya di waktu di umur 20 tahun, ya, di umur 17 tahun pada saat melangsungkan pernikahan. Nah, menurut hukum, ya, kalau saya, karena ini ada perbedaan persepsi ya. Nah, kalau saya memilih pernikahannya tersebut tidak bisa dicatat, ya, karena waktu pernikahan, waktu dilangsungkan pernikahan itu di umur 17 tahun. Kecuali kalau pernikahannya itu di umur 20 tahun, kemudian pernikahan siri ya, dia kan nikah siri, ya, baik yang 17 tahun ke bawah, biasanya kan dia melakukan pernikahan siri. Umur 20 tahun, anggaplah umur 20 tahun, dia menikah siri, ya kan, dia menikah siri, pasangan ini menikah siri, kemudian di umur 24 tahun, dia pengennya dapat buku nikah juga, seperti teman-temannya, ya kan. Nah, maka dia lakukan isbat nikah, maka tanggal dan tahunnya boleh ketika di umur 20 tahun itu. Karena dia sudah cukup umur. Ya, kalau menurut saya,
Kalau yang 17 tahun tadi itu tidak bisa. Tetapi ada sebagian pendapat ahli mengatakan boleh, ya. Tapi kalau saya ditanya terkait dengan itu, saya tetap katakan meskipun pernikahannya sah secara hukum, secara agama ya, secara agama, tetapi kalau menurut saya pernikahan tersebut tidak bisa diisbatkan, ya. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya sudah punya anak? Ya kan? Umur 17 tahun, ya kan? Umur 17 tahun, kemudian di umur 18 tahun dia sudah punya anak. Lahir anaknya kan? Nah, bagaimana dengan anaknya? Kepentingan anaknya. Maka pernikahannya tadi tetap harus tercatat di umur 20 tahun terkait dengan anaknya, ya, terkait dengan anaknya mengajukan permohonan penetapan asal usul anak. Ya. Nah, itu kalau menurut saya ya. Seperti itu, karena ada juga yang perbedaan persepsi boleh diisbatkan pernikahan tersebut. Kalau menurut saya ya praktisnya ya tidak bisa. Itu. Bisa ada lagi? Itu. Kita faktor ekonomi yang sering memicu perceraian yang mana bagi istri lebih tinggi dibanding suami. Ya, ada juga yang seperti itu. Karena ini kan dalam hubungan suami istri ya, hubungan suami istri. Ya. Kan di dalam pengertian undang-undang, suami itu kepala rumah tangga, istri itu ya mengurus, mengatur rumah tangga, ya kan? Nah, bagaimana sebaliknya? Ya, kebalik ya. Anggaplah kebalik. Suami yang ngatur, ya istri yang cari nafkah. Sebenarnya dia tidak masalah. Ataukah sama-sama cari nafkah? Ya, jadi wanita karir lah, ya kan? Wanita karir. Kalau di kota-kota besar kan seperti itu. Wanita karir tidak masalah. Kemudian penghasilannya lebih tinggi daripada suaminya. Nah, ini saran untuk para wanita-wanita ya yang punya penghasilan melebihi dari penghasilan suaminya, ya kan? Kalau bisa, ya jangan terlalu egonya terlalu tinggi, ya. Nah, karena kenapa? Ya, meskipun anggaplah penghasilan suaminya itu di bawah penghasilan Anda, atau bahkan tidak berpenghasilan, nah, tetap yang namanya laki-laki itu kepala rumah tangga, punya harga diri, ya. Karena Tuhan sudah bilang, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin dari perempuan. Jadi harus ya menghargai meskipun tidak punya penghasilan, ya, ataupun sama penghasilannya atau kalau lebih besar istrinya, tetap dihargai sebagai kepala rumah tangga. Itulah yang namanya rumah tangga harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Kalau di luar boleh, tidak masalah. Kalau di luar rumah tidak masalah, di luar ini penghasilan lebih besar. Tetapi kalau dalam rumah, nah, posisikan tempat suami menjadi kepala. Kalau di luar, ya bisa jadi suami jadi bos, anak buahnya, istri jadi bosnya kan dalam satu perusahaan ataukah ini kan, kan kadang terjadi seperti itu. Tinggal bagaimana caranya memberikan pemahaman saja ya, terkait dengan tanggung jawab sebagai seorang suami, tanggung jawab sebagai seorang istri, ya, tanpa harus mengkerdilkan suami ataukah tanpa harus mengkerdilkan istri, ya. Karena jangan sampai istri tidak kerjanya, maksudnya dalam artian karirnya kan, hanya di rumah saja mengurus rumah tangga, kemudian mau dikerdilkan, suami punya penghasilan besar, melakukan sewenang kegiatan yang melampaui batas, ya itu tidak boleh juga seperti itu, ya. Porsinya harus seimbang, saling memahami, ya. Jadi, terima kasih atas Ya, penjelasan. Itulah pemaparan materi dari pembicara kita hari ini. Jika ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, bisa jawab. Bisa terdapat pada podcast selanjutnya. ya. Saya suka atas kesempatannya. Dan dari kita, Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke.